Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Aryani dengan NPM C10180138 dari kelas AKL 1D akan menjelaskan tentang materi akuntansi keuangan lanjutan 1. Akuntansi. Definisi akuntansi adalah suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian atau pelaporan dari transaksi-transaksi keuangan serta penafsiran hasilnya guna pengambilan keputusan. Klasifikasi bidang akuntansi. Terdapat akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, penganggaran, akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi, akuntansi anggaran, akuntansi perbankan, akuntansi internasional, akuntansi forensik, akuntansi sosial, dan akuntansi keperilakuan. Saya akan menjelaskan masing-masing dari bidang akuntansi tersebut. Yang pertama, untuk akuntansi keuangan atau financial accounting, akuntansi keuangan ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan, meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama periode tertentu. Lalu ada akuntansi pemeriksaan atau biasanya disebut auditing. Bidang ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Di dalam bidang ini dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan. Yang ketiga ada akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya ini merupakan biaya akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang. Lalu ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Kegunaannya adalah untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan, serta penghitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Lalu ada penganggaran atau budgeting, bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Selanjutnya ada akuntansi pemerintahan atau government accounting. Akuntansi pemerintahan ini merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Tujuannya untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Lalu ada sistem akuntansi atau accounting system. Bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dalam merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi ini kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengelolaan data operasi keuangan yang sudah terjadi dan taksiran untuk menetapkan rencana operasi perusahaan. Selanjutnya ada akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan ini merupakan proses akuntansi bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Lalu ada akuntansi internasional, di mana akuntansi ini khusus untuk transaksi internasional. Kemudian ada akuntansi forensik. Akuntansi forensik ini merupakan bidang akuntansi untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan. Selanjutnya ada akuntansi sosial. Akuntansi sosial ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Akuntansi ini biasanya disebut juga akuntansi pertanggungjawaban. Contohnya, misalkan seperti pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Yang terakhir ada akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan ini merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia, sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan bisnis. Fungsi dari akuntansi yaitu akuntansi dapat digunakan untuk memberikan informasi berupa data-data keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
serta untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan sebagai tolak ukur perusahaan, memudahkan pembukuan, dan sebagainya. Lalu di sini ada siklus akuntansi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi transaksi. Tahap pertama yang perlu dilakukan dalam siklus akuntansi ini adalah mengidentifikasi transaksi. Biasanya, hal yang banyak dilakukan pada tahapan ini adalah mencatat seluruh transaksi yang terjadi pada bisnis, baik pembelian maupun penjualan. Setelah mengidentifikasi transaksi, selanjutnya menganalisis transaksi. Dalam proses akuntansi double entry system, tahapan analisis adalah tahapan penting untuk memastikan kebenaran tentang suatu transaksi dan tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi dalam jurnal. Tahap ini biasa disebut dengan penjurnalan, dan setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Penjurnalan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Kemudian yang keempat, posting di buku besar. Setelah penjurnalan, lalu data transaksi kemudian dipindahkan ke dalam buku besar. Buku besar ini dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Tujuan tahapan ini untuk memudahkan akuntan jika melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan histori transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. Langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya, membuat neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Tahapan selanjutnya adalah membuat neraca saldo penyesuaian. Dibuat berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Jika seluruh data sudah benar, maka bisa membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Langkah selanjutnya adalah jurnal penutup. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Dan langkah terakhir menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Ini adalah tahapan opsional. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Jelaskan pula di sini terdapat beberapa jurnal. Tadi ada jurnal umum, ada jurnal penyesuaian, lalu juga ada jurnal penutup dan jurnal pembalik. Untuk jurnal umum sendiri, jurnal umum ini merupakan jurnal akuntansi yang berisi semua transaksi keuangan. Pencatatannya dilakukan dalam periode tertentu. Jurnal ini juga dilakukan secara sistematis. Dalam jurnal umum ini terdapat 5 akun yang harus diperhatikan nominalnya, yaitu ada aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Lalu tadi ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini biasanya dicatat pada akhir periode. Biasanya berisi transaksi yang belum dicatat atau salah atau transaksi yang perlu disesuaikan dan digunakan untuk membandingkan jumlah yang dicatat apakah sudah sama dengan periode pengakuan yang sama. Lalu ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat untuk menormalkan atau memindahkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba rugi selama satu periode. Lalu terakhir tadi ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pencatatan transaksi di awal periode akuntansi. Jurnal ini merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian.
Yang dimaksud di balik ini, apabila dalam jurnal penyesuaian saldo berada di debit, maka di jurnal pembalik saldo akan berada di kredit. Lalu juga ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini merupakan perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail atau spesifik mengenai transaksi tertentu. Ini dilakukan agar dapat merinci transaksi detail yang terjadi di perusahaan. Sedangkan buku besar umum sendiri merupakan buku besar yang mengumpulkan informasi dari jurnal sebelum diposting ke buku besar. Lalu kemudian saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan terdapat 4 jenis, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Untuk laporan laba rugi sendiri, komponen-komponennya ini ada pendapatan, keuntungan, laba sebelum bunga dan sebelum pajak, beban kerugian, HPP atau harga pokok penjualan, dan biaya operasional. Laporan laba rugi ini berfungsi untuk mengetahui apakah perusahaan berada dalam posisi laba atau rugi. Hal ini dapat dilihat apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan dalam posisi memperoleh laba dan sebaliknya. Apabila pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan akan memperoleh kerugian. Manfaatnya dari laporan laba rugi ini adalah dapat mengevaluasi kinerja perusahaan, mengembangkan perusahaan, menilai resiko, menjadi tolak ukur perusahaan, dan dapat menganalisis strategi perusahaan. Lalu ada laporan perubahan modal. Komponen-komponennya ada modal awal, ada pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi, pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya, saldo yang disajikan lagi, perubahan dari modal saham, dividen, laba rugi periode terkait, keuntungan dan kerugian lain, serta saldo akhir. Laporan perubahan modal ini memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini juga berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Lalu ada manfaatnya. Manfaat dari laporan perubahan modal ini sebagai sumber data keuangan yang dimiliki perusahaan agar kinerja perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien menyajikan data perubahan modal. Dan ada neraca. Komponen-komponen yang ada di neraca ini ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset ini biasanya terdiri dari kas atau setara kas, piutang, lalu ada aset tetap. Contoh kewajiban misalkan seperti hutang bisnis, hutang lain-lain, ataupun hutang pajak. Dan ekuitas ini contohnya misalkan seperti modal saham. Neraca ini menyajikan akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Neraca bermanfaat sebagai alat analisis finansial jika dalam pelaksanaan terdapat perubahan. Bisa digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Lalu yang terakhir ada laporan arus kas. Komponen-komponennya ini terdiri dari arus kas yang berasal dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar. Manfaatnya, dari laporan arus kas ini bisa memberikan informasi tentang kemampuan entitas dari suatu perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa mendatang, dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan, dan mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar laporan keuangan. Hubungan yang pertama ini adalah hubungan antara laporan laba rugi dengan neraca, di mana pendapatan dan biaya yang disajikan dalam laporan laba rugi akan mengakibatkan perubahan dalam aktiva dan kewajiban dalam neraca. Lalu yang hubungan kedua ini ada laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal. Laba bersih dari laporan laba rugi akan mengalir ke laporan perubahan modal. Yang ketiga ini, dari laporan perubahan modal ke neraca.
Akibat perubahan modal yang terjadi dalam laporan perubahan modal akan berhubungan neraca dalam hal pencatatan modal di neraca. Lalu yang keempat ini hubungan antara laporan arus kas dengan neraca. Saldo akhir kas dalam laporan arus kas akan sesuai dengan jumlah uang tunai yang disajikan di neraca. Yang kelima ini hubungan antara laporan arus kas dengan laporan laba rugi. Arus kas dari laporan arus kas mencerminkan efek kas dari transaksi-transaksi termasuk dalam penentuan laba bersih. Untuk yang keenam, aktivitas investasi dalam laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari perubahan dalam aset yang berakhir saldo termasuk dalam neraca. Yang ketujuh, pembiayaan kegiatan dalam laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari hutang dan ekuitas transaksi pembiayaan. Hasil akhir dari saldo utang dan ekuitas ini akan disajikan dalam neraca. Pengguna laporan keuangan biasanya laporan keuangan digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal ini contohnya seperti pemilik atau CEO, manajer perusahaan, dan karyawan. Sedangkan untuk pihak eksternal atau pihak luar, ada investor, kreditur, pemasok atau supplier, pemerintah, pelanggan, masyarakat, lembaga keuangan, dan otoritas pajak. Perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Untuk persediaan, di perusahaan jasa ini tidak memiliki persediaan, sedangkan di perusahaan dagang ini persediaannya berupa barang dagang. Perbedaan selanjutnya adalah pembelian. Dalam perusahaan jasa, pembelian ini langsung dimasukkan dalam peralatan atau perlengkapan, sedangkan dalam perusahaan dagang ada. Yang ketiga, ada perbedaan dari harga pokok penjualan. Di perusahaan jasa ini tidak ada harga pokok penjualan, sedangkan di perusahaan dagang ada harga pokok penjualan. Lalu yang keempat, perbedaan pendapatan. Untuk perusahaan jasa, pendapatan ini didapat dari penjualan jasa, sedangkan dalam perusahaan dagang, pendapatan didapat dari penjualan barang dagang. Akun yang timbul. Di perusahaan jasa, akun yang akan timbul ini ada pendapatan jasa dan beban, sedangkan di perusahaan dagang ada pembelian, ada retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut penjualan maupun beban angkut pembelian, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, dan persediaan barang dagang. Lalu selanjutnya ada perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Terdapat beberapa langkah dalam perhitungan harga pokok penjualan di perusahaan dagang. Yang pertama ini menghitung penjualan bersih. Rumusnya adalah penjualan dikurangi retur penjualan ditambah potongan penjualan. Setelah itu menghitung pembelian bersih. Rumusnya adalah pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Yang ketiga menghitung persediaan barang. Rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih. Langkah terakhir baru menghitung harga pokok penjualan, di mana rumusnya adalah persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Lalu ada standar akuntansi. Jenis-jenis standar akuntansi ini, yang pertama ada PSAK IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard. PSAK IFRS ini adalah standar akuntansi keuangan yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. PSAK ini digunakan oleh perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal maupun yang masih dalam proses. Lalu ada SAK-ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga laporan keuangan bertujuan hanya bagi pengguna eksternal saja. Yang ketiga ada PSAK Syariah. PSAK Syariah digunakan oleh entitas
yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun non-syariah. Standar ini mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lalu terakhir ada SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ini diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan SAK dan PSAK. Perbedaan yang pertama yaitu perbedaan dari laporan laba rugi. Untuk di SAK etap ini hanya disebut laporan laba rugi, sedangkan di PSAK disebut laporan laba rugi komprehensif. Untuk perbedaan yang kedua, perbedaan dari komponen laporan keuangan. Di SAK etap, ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan di dalam PSAK ada laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perbedaan yang ketiga yaitu mengenai penyajian keuntungan dan kerugian yang diakui. Di dalam SAK etap ini diakui adanya keuntungan dan kerugian yang disajikan dalam laporan perubahan modal, sedangkan di PSAK diakui adanya keuntungan dan kerugian dalam catatan terpisah ataupun tidak pada laporan perubahan modal. Perbedaan yang terakhir adalah laporan arus kas. Dalam SAK etap, dalam beberapa entitas ini harus menggunakan metode langsung, sedangkan di PSAK ini dapat menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung. Selanjutnya adalah materi mengenai badan usaha. Badan usaha ini yang pertama ada bentuk perseroan terbatas, di mana perseroan terbatas ini merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dan seluruhnya terbagi dalam saham. Bentuk yang kedua ini bentuk persekutuan. Persekutuan adalah perikatan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama dengan tujuan mendapatkan laba. Bentuk yang ketiga ini bentuk perseorangan, di mana perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung seluruh risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaannya tersebut. Perbedaan antara perseroan terbatas, persekutuan, dan perseorangan. Dari pemilik, untuk perseroan terbatas pemilik ini pemegang saham, sedangkan persekutuan terdiri dari dua orang atau lebih pemilik, dan untuk perseorangan, pemiliknya terdiri dari satu orang. Untuk umur entitas, di perseroan terbatas ini tidak terbatas umurnya. Persekutuan, umur entitas dibatasi dengan pilihan pemilik atau kematian pemilik. Pilihan pemilik ini maksudnya apabila pemilik memutuskan untuk melikuidasi perusahaannya. Dan di perseorangan juga umur entitasnya sama, yaitu dibatasi dengan pilihan pemilik atau kematian pemilik. Perbedaan yang ketiga yaitu mengenai kewajiban pribadi. Dalam perseroan terbatas, pemegang saham tidak bertanggung jawab. Di dalam persekutuan, sekutu masing-masing bertanggung jawab. Dan dalam perseorangan, pemiliklah yang bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada pembentukan badan usaha dan likuidasi usaha. Bentukan badan usaha ini bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendirian badan usaha ini, diperlukan legalitas agar usahanya dipercayai oleh masyarakat ataupun pihak investor, serta agar mendapat perlindungan hukum. Beberapa hal yang harus dipenuhi agar badan usaha memiliki legalitas antara lain 1. Pembuatan akte usaha. Pembuatan akte usaha ini merupakan dokumen yang dibuat dan disahkan oleh notaris terkait dengan usaha untuk mendirikan sebuah perusahaan. Isi dari akte badan usaha berupa informasi tentang nama perusahaan, lalu bergerak di bidang apa perusahaan tersebut, nama para pemegang saham, modal dasar, lalu nama-nama pengurus seperti siapa direktur dan para komisaris. Yang kedua, mendapat surat keterangan domisili usaha. Surat ini dibuat dan dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau daerah tempat perusahaan akan beroperasi. Yang ketiga, wajib mengurus NPWP. NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan,
sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Badan usaha memerlukan NPWP untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Yang keempat, mengurus nomor induk berusaha atau NIB. NIB ini adalah identitas pelaku usaha dan berlaku sebagai tanda daftar perusahaan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha. Lalu yang terakhir, mengurus surat izin usaha. Izin usaha ini berguna agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya atas izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang likuidasi. Likuidasi usaha. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum dan sekaligus pemberesan harta kekayaan dengan cara melakukan penjualan aset, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik perusahaan tersebut. Faktor penyebab terjadinya likuidasi yaitu yang pertama ada pengelolaan utang yang buruk, tingkat likuidasi yang rendah, penetapan strategi finansial yang salah, terjadi kecurangan internal, dan masa perizinan usaha sudah berakhir dan tidak diperpanjang. Likuidasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu likuidasi bertahap dan likuidasi sekaligus. Likuidasi bertahap ini prosesnya memakan waktu lebih lama dan biasanya lebih dari 30 hari. Sedangkan likuidasi sekaligus ini dilakukan secara satu kali dalam waktu kurang dari 30 hari. Tahapan likuidasi. Yang pertama adalah pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perusahaan. Likuidator wajib memberitahukan pembubaran perseroan kepada seluruh kreditor melalui surat kabar dan berita negara Indonesia, paling lambat 30 hari sejak tanggal pembubaran. Pemberitahuan tersebut harus memuat informasi tentang dasar hukum pembubaran, nama dan alamat likuidator, tata cara, dan jangka waktu penagihan. Yang kedua, pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Pencatatan dan pembagian harta kekayaan ini diawali dengan pencatatan aset dan hutang perusahaan, pembayaran kepada kreditor, pembayaran sisa hasil likuidasi kepada para pemegang saham, serta tindakan-tindakan lainnya. Yang ketiga, pengajuan keberatan kreditor. Kreditor dapat mengajukan keberatannya dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman pembubaran. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban likuidator. Likuidator yang ditunjuk untuk melaksanakan likuidasi bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya. Langkah terakhir, pengumuman hasil likuidasi. Hasil likuidasi disampaikan kepada menteri dan diumumkan lewat surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan likuidator. Berakhirnya status badan hukum perusahaan tersebut dicatat oleh menteri yang kemudian menghapus nama perusahaan dari daftar. Materi selanjutnya adalah pelaporan segmen. Definisi dari pelaporan segmen adalah pelaporan informasi keuangan menurut segmen operasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Fungsi dari pelaporan segmen dapat menilai resiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik, dapat membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan, dan sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan. Segmen terdapat segmen perusahaan, segmen geografis, dan segmen industri. Jenis segmen yang pertama adalah segmen perusahaan, di mana kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Segmen ini dapat berbentuk anak perusahaan, divisi, departemen, atau lainnya. Yang kedua adalah segmen geografis. Segmen geografis ini dibedakan berdasarkan wilayah. Dan yang ketiga ada segmen industri. Segmen industri ini menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Contohnya seperti segmen makanan, segmen bumbu dapur, segmen minuman, segmen pakaian, dan lain-lain. Lalu ada uji segmen. Ada uji pendapatan 10%, uji laba rugi 10%, uji aset 10%, dan uji pendapatan eksternal 75%. Uji segmen ini dilakukan
untuk menentukan segmen mana saja yang bisa dibuat laporannya secara terpisah. Apabila lolos uji pendapatan, uji laba rugi dan uji aset, serta uji pendapatan eksternal 75%, maka segmen tersebut akan dilaporkan secara terpisah. Lalu ada periode pelaporan keuangan. Yang pertama ada periode kalender. Periode kalender ini merupakan periode pelaporan keuangan yang dihitung dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Lalu ada periode fiskal, di mana periode pelaporan keuangan yang dihitung atau dimulai dengan hari pertama dalam sebulan dan berakhir 12 bulan kemudian. Ada periode interim, periode pelaporan keuangan yang lebih pendek dari periode 1 tahun buku penuh, biasanya bulanan, triwulan, atau kuartal. Dan yang keempat ada periode tahunan. Periode tahunan ini adalah periode pelaporan keuangan dalam periode 1 tahun. Materi selanjutnya adalah pelaporan interim. Pelaporan interim adalah laporan yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun, menyiapkan informasi tentang kemajuan kegiatan operasi entitas pada periode tertentu sepanjang tahun. Laporan keuangan interim meliputi neraca, laporan laba rugi dan saldo laba interim, laporan arus kas, dan CALK. Laporan keuangan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Laporan keuangan interim harus menggolongkan aktiva sebagai kelompok lancar dan tidak lancar, dan kewajiban sebagai kelompok jangka pendek dan jangka panjang sesuai laporan keuangan tahunan. Pandangan sehubungan dengan laporan keuangan interim. Terdapat dua pandangan. Pandangan yang pertama menganggap periode interim sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sama seperti pada periode sebelumnya. Sedangkan pandangan yang kedua menganggap bahwa periode interim sebagai bagian yang integral dengan periode tahunan. Unsur yang sama antara pelaporan keuangan interim dengan pelaporan keuangan tahunan. Yang pertama ada dasar pengakuan pendapatan. Yang kedua, kebijakan akuntansi dasar pelaporan pada periode interim kecuali jika ada perubahan dalam standar akuntansi. Dan yang ketiga, penyajian penggolongan aktiva sebagai aktiva lancar dan tidak lancar dan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Penyajian di pelaporan interim meliputi pendapatan atau penjualan kotor, beban estimasi pajak, pos luar biasa, perubahan akuntansi, dan laba bersih. Lalu ada data bersih per saham untuk setiap periode interim yang disajikan. Ada kewajiban kontingensi dan perubahan yang material pada unsur laporan keuangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.